Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama kami dalam katekese singkat ini, yakni katekese Bale-Bale. Salam Sang Penebus. Nah, pada katekese kali ini kita akan masuk pada tema yang kedua, yakni tentang kasih. Nah, kemarin kita sudah sama-sama membicarakan tentang tema doa dan sekarang masuk pada kasih. Nah, tema kasih ini yakni yang pertama itu adalah saling mengenal maka saling mengasihi. Karena ada juga pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang kita ubah pada tak kenal maka tak kasih. Ya, sebelum kita memulai tema kita, marilah kita pertama-tama kita awali katekese kita dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur pula atas kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga benih kasih yang telah Engkau taburkan dalam diri kami senantiasa bertumbuh subur dan berbuah dalam relasi. Semoga kami pun menjadi penyalur benih kasih-Mu kepada semua orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah berdoa dan sekarang mari kita mulai katekese kita dengan sebuah lagu pembuka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendalami sebuah tema besar, yakni berbagi kasih di tengah tantangan hidup di dunia modern. Dan pada subbab yang pertama, kita akan mendalami tema saling mengenal dan mengasihi, seperti yang sudah disampaikan pada pengantar tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, setiap makhluk hidup tentunya mempunyai identitas, sehingga membuat dirinya dapat dikenal. Salah satunya adalah kita memiliki nama. Identitas atau jati diri itu juga yang ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya. Setelah Yudas pergi, Yesus kemudian mengetahui bahwa peristiwa sengsara akan segera dialaminya. Sebagai manusia, terkadang kita melihat sengsara yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak mempunyai arti yang positif. Namun, hal ini tidak bagi Yesus.
Yesus dipermuliakan karena sengsara yang ia alami dan merupakan wujud nyata kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa ini. Untuk mendalami tema ini, kita dihantarkan oleh sebuah bacaan dari Injil Yohanes. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah orang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya dengan mendengarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kasih, sehingga kita dapat saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain dalam hidup kita sehari-hari. Kasih yang ditekankan oleh Yesus adalah ketika ia menyadari bahwa kebersamaannya dengan para murid akan segera berakhir. Yesus memberi perintah baru, kamu harus saling mengasihi. Penekanan kata baru dalam kalimat perintah baru lebih ditujukan pada tindakan kasih yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tindakan Yesus itu menjadi dasar dari tindakan kita untuk senantiasa saling mengasihi. Sebagai perintah, saling mengasihi menjadi suatu kewajiban, bahkan menjadi identitas bagi kita yang percaya pada Kristus. Gereja kita, dalam hal ini gereja Katolik, adalah gereja yang hidup dalam kasih. Yesus menghendaki agar kasih-Nya selalu ada dan tersedia dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan percaya. Kasih yang berakar dari penyangkalan diri dan rasa syukur terhadap Kristus. Saling mengasihi adalah identitas diri setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bangun hidup persekutuan dengan semangat saling mengasihi sebagai kesaksian Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kasih harus kita laksanakan dan bukan menjadi sebuah teori belaka. Kasih harus senantiasa melekat dalam gaya hidup kita, menjadi ciri khas dari para pengikut Kristus. Yesus sendiri sudah memberi pengajaran dan sekaligus teladan untuk kita. Hidup Yesus menjadi teladan bagi kita untuk saling mengasihi. Ada beberapa model kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin kita sudah mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu pula. Yang pertama, kasih dalam bentuk eros, yaitu kasih yang berdasarkan
kelima indera jasmani kita. Ya, saya boleh bertanya ke Frater Kalis, Ya, kira-kira kelima indera kita, indera manusia itu apa saja? Indera berasa, indera penciuman, indera mendengar, apa lagi ya Brata? Indera peraba, Beraba, indera ngecap. ya pengecap. Ngecap. Sudah tadi. Sudah ya? Ya, sudah 5. Sudah 5 ya? Iya. Oh ya, Frater. Indera melihat. Oh iya, mata Iya, ya. mata. Mata melihat. Apabila seorang membuat kita nyaman oleh karena dia tampan atau dia cantik, karena tadi ada indera penglihatan, kan kita melihat seorang yang cantik atau yang ganteng, maka ada kasih bagi mereka. Kasih ini berpusat pada diri sendiri dan berusaha untuk memuaskan diri sendiri pula. Ketika kasih tidak lagi memberi kepuasan, maka kasih jenis ini akan segera sirna. Ini yang disebut dengan kasih dalam bentuk, atau yang disebut dengan eros. Kasih semacam ini didasarkan pada hal-hal yang menguntungkan. Kasih ini timbul karena adanya ketertarikan secara fisik. Kata ini tidak benar-benar ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Baru, tapi merupakan acuan dari banyak gambaran tentang kasih. Eros dalam hal ini berarti gairah secara seksual, baik kenikmatan maupun pemuasan. Kata ini tersirat dalam ayat dan adalah satu-satunya makna kasih yang terbatas pada hubungan lelaki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Misalnya kita lihat dalam kitab Ibrani bab 13 ayat 4 dan beberapa kitab lainnya. Yang berikut kasih dalam bentuk phileo, yaitu suatu jenis kasih manusiawi dan bersahabat. Seseorang akan rela berkorban dan memberikan segala yang dipunyainya demi seorang yang mereka kasih. Misalnya kita ambil contoh seorang laki-laki dan seorang perempuan, ketika mereka saling mencintai, maka mereka mengorbankan segala hal demi mempertahankan hubungan cinta mereka dua. Namun kasih ini lambat laun akan menjadi dingin bila orang yang dikasihnya itu mengecewakan atau mengkhianatinya. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih macam ini juga disebut dengan kasih yang bersyarat. Apabila saya mencintai engkau, maka engkau harus berbuat demikian. Itu juga termasuk jenis kasih yang bersyarat. Yang berikut adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Mengasihi dalam segala keadaan tanpa mempedulikan balasan. Kasih agape adalah kasih dari Allah. Kasih agape bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa mempedulikan apa yang dirasakannya sendiri. Kasih agape tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan atau perhatian. Kasih agape itu kemudian ditunjukkan oleh Yesus sendiri, yang mana ia disalibkan di bukit Golgota, dan hal ini juga menjadi bukti kasihnya yang tiada tara bagi umat manusia. Kasih agape harus menjadi identitas bagi orang yang percaya. Orang mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan dari tampilan luar kita, dari pakaian kita, dari cara kita melakukan segala sesuatu, tetapi kasih itu harus nyata dalam perbuatan, dalam tindakan kita. Dan kasih itu juga bukan hanya sekedar kata-kata dalam hal ini berbau agama yang kita lontarkan,
atau banyaknya ayat Alkitab yang kita kutip dan kita hafalkan, dan bukan pula jabatan atau kedudukan yang kita miliki dalam gereja atau juga dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita mendalami bagaimana kasih itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Identitas murid Kristus diukur dari relasi penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Pertanyaannya, apakah kita mau mengulurkan tangan kepada mereka yang tersisih? Apakah kita merelakan diri dan dengan ikhlas untuk berbagi dengan mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa mereka yang tak dipandang dunia, khususnya dunia modern pada saat ini? Apakah kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau terbuka menerima orang lain apa adanya? Kasih Allah begitu tinggi, dalam dan luas untuk dibicarakan. Hanya dengan mempraktikkan kasih agape, kita dapat menjadi saksi Tuhan yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga banyak orang. Yesus telah menunjukkan kasih ini kepada kita, yakni kasih agape dengan memikul salib dan mati bagi kita tanpa mempedulikan apa yang ia rasakan pada saat itu. Dalam Injil, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus berusaha untuk kebaikan kita semua tanpa mempedulikan perasaan-perasaannya sendiri. Dalam Injil Matius pula, Yesus menyebutkan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita senantiasa bertanggung jawab atas iman yang kita ucapkan melalui perbuatan kasih yang nyata, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita juga mendapat kasih dari kita dalam pergaulan, dalam realitas hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan sharing mengenai kasih, marilah kita menutup kegiatan katekese ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu kepada kami dari awal katekese kami hingga pada akhir. Semoga lewat katekese ini yang kami dalami, kami boleh mewartakan kasih-Mu kepada banyak orang. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.